wanita Allah yang mengabdi. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Sebuah keluarga memutuskan untuk pindah ke daerah Moab. Sang suami bernama Elimelek, istrinya Naomi, dan kedua anak lakinya, Mahlon dan Kilion, dengan harapan mendapat perubahan dalam kehidupan. Mungkin mereka bisa mencari jauh lebih baik. Dan di tanah Moab, kedua anaknya mendapat pasangan hidup, Orpa dan Rut. Dan kita melihat perjalanan hidup mereka. Bagaimana mereka mendapat kehidupan baru, pengabdian para mantu di sana di tanah Moab terhadap keluarga ini. Di sini bercerita bagaimana Orpa dan Rut melewati masa sekitar 10 tahun. Dia menikmati punya suami, punya ayah mertua, dan sekitar 10 tahun kemudian kedua orang suami ini, Orpa dan Rut, harus menjanda. Kita melihat di sini Naomi ditinggal suami dan kedua anaknya. Tinggallah Orpa dan Rut untuk menemani dia. Orang-orang yang dikasihi oleh Naomi pergi menghadap Tuhan. Dan Naomi berpikir dia harus kembali ke tanah asalnya. Karena dia mendengar di sana kehidupan semakin baik. Ada kerinduan dia. Tapi dia berpikir bagaimana dengan kedua mantunya, Orpa dan Rut. Dan dia berkata kepada Orpa dan Rut, kembalilah kepada keluargamu. Saya mau kembali ke tanah asal saya. Dengan berat hati, Orpa menangis. Seakan dia tidak mau meninggalkan mertuanya. Tetapi Naomi memaksa dia dan Rut untuk kembali kepada keluarganya. Hanya Orpa yang memutuskan kembali dengan berat hati. Tetapi Rut, dia tidak mau meninggalkan mertuanya Naomi untuk kembali kepada keluarganya. Rut mau mengikuti kemana Naomi pergi. Ada hal baik yang dilakukan oleh Rut. Dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Rut pegang hal ini, janji Tuhan ini. Rut sayang sama Naomi. Dia menganggap ibu mertuanya ini udah seperti ibu kandungnya dia. Sehingga dia tidak mau meninggalkan Naomi sendiri kembali ke daerah asalnya. Dan dia mau mengikuti kemana Naomi pergi. Selanjutnya kita melihat Rut sadar pengabdiannya adalah penyerahan diri seutuhnya. Di ayat 16 dan 17 dikatakan, dalam Rut 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Ayat 17 dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan.
beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau selain daripada maut. Dikatakan hanya maut yang memisahkan antara Naomi dan Rut. Sebuah kerinduan untuk tetap bersatu yang tak tergoyahkan seperti sebuah janji pernikahan. Haleluya. Yang tak terputuskan selain oleh kematian. Dan selanjutnya, bagaimana Rut sadar bahwa pengabdian menuntut ketaatan. Dalam Rut 3 ayat 5. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Jadi Naomi, apa yang dia katakan kepada Rut, apa yang dia sampaikan kepada Rut, Rut lakukan. Saat ikut Naomi ke daerah asalnya, Rut taat dengan apa yang disuruh oleh mertuanya. Dia tidak membantah. Dia sadar sebagai seorang mantu tetap harus taat. Kita buka sama-sama dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 1 katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Wanita Allah, mungkin engkau saat ini masih memiliki orang tua. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kasihilah orang tuamu. Karena dikatakan di sini, karena haruslah demikian. Anak-anak mengasihi orang tuanya. Ayat kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi menghormati orang tua itu perintah. Sesuatu yang dikatakan perintah harus dilakukan. Harus dilakukan. Dan ini perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan janji Tuhan saat kita menurut akan orang tua, kita pegang janjinya Tuhan ini, hormat akan orang tua. Dan janji Tuhan akan berlaku bagi kita. Berbahagia dan panjang umurmu. Jadi pegang janji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam berjanji. Selanjutnya kita akan melihat. Haleluya. Orang-orang yang memegang janji Tuhan. Taat, dia bahagia. Rut melakukan apa yang diperintahkan dalam salah satu 10 hukum Taurat. Dia lakukan hormat akan orang tua. Dan saat dia taat, orang yang taat, dia dapat berkat. Ketaatan memberikan arah dalam kehidupan.
ketaatan Rut terhadap Naomi seperti Yesus. Yesus taat kepada bapaknya. Dia taat. Taat sampai kapan? Taat sampai mati di kayu salib. Yesus taat kepada bapaknya. Haleluya. Rut pun taat kepada Naomi karena dia sayang. Dia mengenal mertuanya dengan baik. Luar biasa. Mari wanita Allah, engkau belajar taat seperti Kristus taat. Kita taat pada kebenaran firman Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Kita juga hormat kepada orang tua. Sampai kapan? Sampai kita tutup mata. Janji Tuhan akan kita terima. Kita akan bahagia saat kita menaati kedua orang tua kita. Kita taat akan setiap hukum Allah. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan bahagia. Pegang janji Tuhan ini. Dan selanjutnya dikatakan pengabdian Rut itu tulus dan membuahkan hasil yang baik. Kalau dikatakan dalam Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirinyalah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Rut mengabdi dengan tulus, sebuah sikap kerelaan, kejujuran, dan hasilnya baik. Dia memiliki lagi seorang suami, pengganti dari suaminya yang sudah meninggal. Dan ini luar biasa. Dia diberkati oleh Tuhan. Dia taat. Dia mengabdi dengan tulus, dengan penuh kerelaan. Dan selanjutnya dikatakan pengabdian Rut itu menghasilkan keturunan Obed, kakek dari Daud. Rut 4 ayat 17. Di sini dikatakan, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayahnya Daud. Dari keturunan Rut dan Boas lahirlah Obed. Dan dari Daud lahirlah Yesus. Matius 1 ayat 16. Matius 1 ayat 16 katakan, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi dari keturunan Rut dan Boas lahirlah Obed. Dari Obed dapat keturunan Daud dan ada Yesus dalam keturunan ini. Luar biasa. Haleluya. Sebuah pengabdian yang tulus menghasilkan hal-hal yang baik. Dari Yesus keselamatan terjadi untuk seluruh dunia. Kita buka sama-sama dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan.
Puji Tuhan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan umat manusia seisi dunia ini, siapapun itu, mungkinkah dia tukang beca, supir taksi, direktur, bahkan seorang presiden, Tuhan memberikan nyawanya buat mereka semua. Dan saya percaya hari ini keselamatan Tuhan berikan buat seluruh dunia, siapapun itu. Haleluya. Wanita Allah, engkau pembawa damai. Bawa terangmu untuk orang sekelilingmu mengenal siapa juru selamatmu. Haleluya. Karena hanya Dia, dikatakan hanya Yesus yang membawa keselamatan untuk seisi dunia. Kita buka sama-sama 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dialah yang menyelamatkan kita. Yesuslah yang menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus. Yesus memanggil engkau. Yesus memanggil wanita Allah dengan panggilan kudus. Yesus memanggil mungkin tukang bakso, tukang beca, tukang taksi, semuanya seisi dunia ini dengan panggilan kudus. Dia yang menyelamatkan kita. Seluruh dunia ini Yesus mau menyelamatkan. Mau diselamatkan. Yesus rindu untuk panggilan ini. Haleluya. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Ini karunia yang Tuhan akan berikan untuk seluruh umat di dunia ini. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Haleluya. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan kerinduan Tuhan ini sudah dipikirkan olehnya dari permulaan zaman. Tuhan rindu kita semuanya terima keselamatan ini. Dan keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dari cerita tentang Ruth ini dan Boas, Naomi mendapatkan hal-hal baik. Di mana kita wanita Allah, kita mau bawa keselamatan itu untuk semua orang di dunia ini. Tuhan akan memakai engkau dimanapun engkau berada. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mau berdoa untuk wanita-wanita yang mengabdi. Tuhan Yesus, kami berdoa. Saya berdoa saat ini untuk para wanita yang mengabdi. Kiranya turunkan kepada mereka, anugerahkan kepada mereka, supaya mereka punya keberanian, kemampuan membawa Injil Kristus, kebenaran Tuhan untuk orang di sekeliling mereka.
supaya banyak jiwa diselamatkan, supaya banyak jiwa mengenal Engkau. Biarlah kami belajar mengabdi. Wanita Allah, biarlah kami mengabdi kepada Kristus. Dan kami bawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami rindu ini Tuhan. Supaya dunia diselamatkan. Dunia terima keselamatan. Dan dunia mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan biarlah ini menjadi kerinduan Engkau Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.